Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Tri Wahyudi Ramdan MPD, beliau selaku pembina FKI Forum Kajian Ilmiah Pondok Pesantren Darul Hikmah, yang mana dalam hal ini akan membahas tentang polemik sholat tarawih. Mungkin langsung bisa dijelaskan oleh Bapak Wahyudi, kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadan imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambih. Wa qala aidan, man qama ramadan imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambih. Amma ba'd. Terima kasih. Pada kesempatan malam hari ini kita akan sedikit mengungkap, membahas atau bisa meluruskan problematika yang terjadi di umat, yang khususnya pada bulan Ramadan ini. Bulan suci Ramadan ini banyak terjadi, bisa kita katakan isu atau problem-problem tahunan atau musiman, yang setiap bulan Ramadan isu itu sering terjadi. Sebelum kita bahas itu, kita akan memaknai bahwa Ramadan itu suatu ibadah. Kita diwajibkan untuk melakukan ibadah puasa selama 1 bulan penuh, sebagaimana umat-umat terdahulu juga diwajibkan untuk berpuasa. Seperti Nabi Adam diwajibkan oleh Allah Ta'ala berpuasa 3 hari pada setiap bulannya, dan kita disunahkan, karena kita bukan umat Nabi Adam, kita disunahkan untuk berpuasa fi ayyamil bid, 3 hari pada setiap bulannya. Dan juga Nabi Allah Daud diwajibkan, beliau berpuasa 1 hari berpuasa dan 1 hari dia tidak berpuasa. Dan kita pun juga disunatkan untuk berpuasa itu bila mampu. Dan untuk kita sebagai umat Muhammad SAW, kita diwajibkan untuk berpuasa fi Ramadan syahron, jadi 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Kenapa kok kita diwajibkan berpuasa? Di ayat yang saya kutip di atas tadi, la'allakum tattaqun, semoga saja kita semua ini bisa bertakwa, sehingga puasa kita untuk meningkatkan ketakwaan kita janganlah dinodai dengan suatu resisten, suatu perselisihan, suatu munazaah, pertentangan, sesuatu yang harusnya tidak layak kita pertentangkan. Karena di bulan suci ini harusnya kita guyub rukun, satu suara, saling fastabiqul fil khairat. Beberapa polemik yang ada di bulan Ramadan, seperti polemik penentuan hilal baik di Ramadan dan di Syawal. Jadi setiap tanggal 1 Ramadan dan tanggal 1 Syawal itu terjadi polemik di kalangan umat. Ada yang suatu umat belum berpuasa, umat yang lain sudah berpuasa. Ada sebaliknya, mayoritas umat itu sudah berpuasa tapi beberapa umat tidak berpuasa. Pun pada waktu hilal bulan Syawal, ada golongan umat, sebagian umat itu sudah melakukan sholatul Idul Fitri. Ada mayoritas umat belum melakukan sholatul Idul Fitri atau masih berpuasa, ataupun sebaliknya. Dan kita tidak boleh saling menyalahkan,
Kalau memang itu dilandaskan oleh suatu dalil yang kuat, suatu hujah-hujah yang sharih. Dan beberapa pertentangan, polemik-polemik juga yang sering terjadi itu terkait tentang sholat taraweh yang biasa terjadi di kalangan umat Islam di Indonesia. Ada umat yang taraweh 8 rakaat, ada yang 20 rakaat. Itu harusnya kita juga tidak saling menyalahkan, tidak saling menghujat, mencaci maki. Kalau memang dalil-dalilnya itu kuat, supaya apa ya, kita harusnya meningkatkan amal takwa kita, amaliah takwa kita di bulan Ramadan. Jangan kita cederai dengan saling menghujat atau menyalahkan. Dan di sini akan sedikit kita gali bersama beberapa dalil, beberapa hadis yang menerangkan tentang tarawih itu. Tarawih menurut bahasa, saya akan memaknai dahulu bahwa tarawih itu berasal dari kata roha yang mempunyai arti istirahat. Kenapa kok dinamain istirahat? Jadi tarawih melakukan jamak dari kata roha yang mempunyai arti beberapa istirahat yang banyak. Dan di zaman Nabi pun istilah tarawih belum populer, belum ada istilah tarawih itu. Di zaman kalangan para sahabat dan zaman Nabi lebih populer dan lebih dikenal dengan istilah qiyamul lail fi Ramadan atau qiyamul Ramadan. Sebagaimana hadis tadi, man qoma Ramadan iman wahtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang qiyamul lail, menghidupkan bulan Ramadan imanan wahtisaban, seraya dia iman dan ikhlas, ghufir lahu ma taqaddama min dambi, maka dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni. Jadi sahabat lebih populer dengan istilah qiyamul lail daripada tarawih. Dan suatu hadis Nabi pun melakukan qiyamul lail apalagi di asrul awakhil fi Ramadan kulluhu, semuanya di semua malam. Jadi Nabi di 10 hari terakhir, insyaallah besok malam kita akan memasuki 10 hari bulan Ramadan. Nabi melakukan amaliyah di bulan Ramadan seperti beliau beriktikaf, dia qiyamul lail sampai beliau tidak tidur gitu, sampai semalam suntuk gitu. Dan itu sangat dianjurkan. Jadi besok insya Allah kita akan memasuki malam itu, sehingga dianjurkan mengikuti apa yang dicontohkan Nabi. Dan qiyamul lail pada masa Nabi pun pernah melakukan secara berjamaah, dan Nabi pun pernah melakukan secara sendiri-sendiri, faridan. Jadi suatu ketika Nabi keluar di malam hari bulan Ramadan, beliau qiyamul lail dan beberapa sahabat itu mengikuti beliau, bermakmum kepada beliau. Di malam kedua Nabi pun keluar lagi dan beberapa sahabat lebih banyak dari malam yang telah lalu itu bermakmum atau mengikuti sholat Nabi. Dan di malam ketiga sahabat ternyata sudah mendengar kabar itu, berbondong-bondong datang ke Masjid Nabawi untuk melakukan sholat bersama Nabi. Tetapi anehnya Nabi nggak tidur, Nabi nggak keluar. Sehingga pada waktu pagi hari Nabi itu mengatakan, bersabda bahwa saya takut khositu an tufradu alaikum, au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Saya takut kalau qiyamul lail itu diwajibkan kepada kamu semua, wa antum lastata'tum, dan kamu semua enggak bisa. Sehingga dari hadis ini ditetapkanlah bahwa qiyamul lail atau sholat sunnah atau tarawih yang kita kenal dengan tarawih pada masa ini disunatkan secara berjamaah. Dan asal kata tarawih itu lebih populer di masa setelah Nabi. Pada waktu itu sahabat Umar
melihat para sahabat yang melakukan qiyamul lail di Masjid Nabawi, ada yang berjamaah 3 orang, 4 orang, ada yang sendiri tidak berjamaah. Dan akhirnya Sayyidina Umar, Khalifah Umar menginstruksikan untuk melakukan qiyamul lail atau salat tarawih secara berjamaah kepada satu imam. Sehingga Sayyidina Umar setelah melakukan instruksi itu, semua sahabat berjamaah kepada satu imam. Dan Sayyidina Umar pun berkata, nikmatu bid'ah hadhihi, sebaik-baiknya bid'ah ya ini. Ini perkataan yang mungkin ada tanda kutipnya. Sehingga amaliyah salat jamaah tarawih secara berjamaah satu imam di Masjid Nabawi populer, dan pada masa tabi'in pun sangat populer, dan terjadi suatu perbedaan di Makkah dan di Madinah pada waktu itu. Sayyidina Umar mengumpulkan salat tarawih pada satu imam dengan jumlah rakaat 20 rakaat, dan itu tetap dilakukan beberapa tabi'in, beberapa umat Islam yang ada di Makkah. Dan pada waktu itu bacaan Quran yang dibaca setelah Al-Fatihah pada waktu sholat tarawih itu sekitar 200-an ayat, sehingga sangat dibayangkan lama sholat itu. Sehingga saking lamanya para tabi'in, para umat Islam, para sahabat pun ada yang sholat sambil memegang tongkat karena saking lamanya. Dan setelah 4 rakaat 2 kali salam, beberapa sahabat itu melakukan istirahat, roha, dan setiap 4 rakaat istirahat, 4 rakaat istirahat, sehingga dikenal dengan sholatut tarawih, sholat yang ya banyak istirahatnya, setiap 4 kali rakaat istirahat. Dan beberapa umat Islam yang ada di Makkah pada waktu itu sambil beristirahat, ada sebagian yang beriktikaf, bertawaf di Ka'bah Baitullah. Sehingga lainnya ada yang beristirahat, ada yang dilakukan istirahat dilakukan sambil beriktikaf, sambil bertawaf. Tetapi di beberapa umat Islam di Madinah, karena di sana tidak ada Ka'bah, jadi setiap 4 kali rakaat tidak ada iktikafnya, dan untuk jadi ada semacam iri gitu dengan penduduk di Makkah, sehingga setiap penduduk Madinah menambah jumlah rakaat yang ada waktu itu menjadi 36 rakaat. Dan itu sebagian pendapat dari Imam Malik, salat tarawih itu 36 rakaat dan 3 dengan witirnya 39 jadi. Dan dikenal sampai sekarang salat tarawih, salat yang terjadi banyak istirahat di situ. Dan di Indonesia khususnya polemik yang terjadi di sini seperti tarawih, ada yang melakukan 8 rakaat, ada yang 20 rakaat. Mereka yang melakukan 20 rakaat berpegang pada hadis yang diamalkan oleh Sayyidina Umar, bahwa Umar bin Khattab menginstruksikan sholat tarawih 20 rakaat dengan satu imam di Masjid Nabawi, dan ditiru beberapa ulama di Indonesia sampai sekarang sholat tarawih 20 rakaat. Ada beberapa umat yang melakukan sholat tarawih 8 rakaat. Itu berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah di Kutubus Sittah, dan sangat populer, sangat masyhur hadis ini, bahwa Nabi tidaklah ada Nabi itu sholat malam baik di Ramadan dan di luar Ramadan kecuali tidak lebih dari 8 rakaat. Jadi Nabi melakukan sholat malam 8 rakaat baik Ramadan dan luar Ramadan. Dan dari hadis ini jadikan pedoman beberapa umat untuk melakukan tarawih 8 rakaat. Dan harusnya tidak saling mencela. Rakaat saya lebih banyak, kamu lebih sedikit, enggak juga begitu. Dan bilang saya ikut Nabi, kamu ikut siapa gitu. Harusnya enggak begitu. Yang harusnya kita komen atau kita kritik orang-orang yang tidak sholat tarawih, itu harusnya yang kita kritik harusnya. Mereka yang tidak tarawih, bukan orang yang tarawih baik itu 8 atau 20. Enggak bisa motoh hakikatnya mereka sholat tarawih meskipun bilangannya berbeda. Dan itu pun hujahnya pun soreh juga. Enggak bisa kita salahkan, ya monggo setiap umat ingin 20 ya silahkan, kalau 8 rakaat ya silahkan.
Itu terkait tentang jumlah rakaat pada waktu tarawih. Ada juga beberapa ulama, beberapa imam termasuk Imamul Arba mengatakan bahwa tarawih itu dilakukan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, masna-masna, seperti yang disyaratkan oleh Imam Syafi'i. Itu Imam Syafi'i menyaratkan tarawih 2 rakaat. Bila lebih dari 2 rakaat maka dianggap tidak sah tarawihnya. Karena sholat sunat itu masna-masna, 2 rakaat 2 rakaat. Tapi Imam Malik itu mensunahkan 2 rakaat dan memakruhkan lebih dari 2. Jadi Imam Malik lebih pendapat bila 4 rakaat 1 kali salam dimakruhkan. Dan tidak untuk Imam Abi Hanifah dan Imam Ahmad. Imam Abi Hanifah bahkan membolehkan, itu termasuk amrul mubah, jawas. Kita 4 rakaat salam, bahkan 6 rakaat 1 kali salam. Di kalangan Hanafiyah tidak jadi masalah. Sehingga kita juga tidak boleh menyalahkan kalangan umat yang mengatakan tarawih itu 4 rakaat salam atau 2 rakaat salam, ya sama saja. Karena ada hadis hujah yang tepat. Dan juga beberapa permasalahan yang terjadi polemik di kalangan umat ialah yang baru-baru ini yang terjadi fenomena terjadi di Blitar, tepatnya di Ponpes Mambaul Hikam Blitar, bahwa tarawih super cepat, itu yang mungkin menjadi polemik. Bahkan isu itu digoreng kemana-mana, para dai pun bisa dikatakan dalam tanda kutip menjadi kompor para jamaahnya untuk menyalahkan atau menjustifikasi. Ya bolehlah kita tidak sepakat, tapi ini yang akan kita bahas pada malam ini, tren topik kita, bahwa sholat tarawih cepat-cepat apakah dibolehkan atau tidak. Sebelum beranjak di situ, ada beberapa hal yang disorot di tarawih super cepat yang dilakukan di Blitar. Kata sebagian dai dan ustadz bahwa tarawih itu tidak sah. Karena kenapa? Karena tidak tumakninah, tidak melakukan tumakninah pada waktu sholatnya. Ya benar, tumakninah itu menurut satu hadis bagian dari rukun dari sholat. Jadi ada beberapa tumakninah yang kita harus tumakninah, seperti di sujud, di rukuk, di i'tidal, dan duduk dan tanda sujud, itu kita harus tumakninah di tempat itu. Tapi beberapa ulama pun berpendapat bahwa tumakninah itu bukan suatu hal yang jadi wajib. Bahkan di beberapa kitab, beberapa ulama mengatakan, ulama salafus saleh mengatakan bahwa tumakninah pun itu hanya suatu hal yang dikatakan sunnah. Seperti saya bacakan suatu ibarat di kitab Al-Inayah Syarhil Hidayah juz 1 halaman 302. Wa amma tumakninatu, adapun tumakninah itu fi rukuk wa sujud, di dalam rukuk dan sujud. Fa fit takhrij Jurjani, di dalam tarikh Jurjani, sunnatun, itu merupakan kesunatan. Wa fit takhrij Al-Qurhi, di dalam tarikh Al-Qurhi, wajibatun, itu merupakan kewajiban. Jadi masih berbeda pendapat. Hatta tajibu sajata syahwi bitarki indahu, sehingga wajib sujud sahwi bila ada seseorang yang tidak melakukan tumakninah, jadi diganti dengan sujud sahwi. Tapi di kalangan Syafi'iyah, ulama-ulama Syafi'i dan beberapa ulama mazhab, pendapat yang kuat mengatakan bahwa tumakninah itu merupakan rukun di suatu sholat. Ya, sehingga orang yang tidak melakukan tumakninah di sholatnya, maka sholatnya dianggap tidak sah, tidak memenuhi rukunnya. Tapi yang jadi catatan juga, di mazhab Syafi'i pun ada suatu kaidah yang berbunyi an-naflu awsa'u minal fardhi, bahwa suatu kesunatan itu dikasihnya lebih ausa,
lebih ringan, lebih lebar daripada kefarduan, kewajiban. Jadi dari kaidah ini produk hukumnya atau implikasi hukumnya bahwa sholat sunat ataupun suatu kesyariatan lain itu lebih ringan, sehingga seumpama di sholat fardu kita diwajibkan untuk berdiri, sholat sambil berdiri, di sholat sunat kita tidak wajibkan untuk berdiri untuk orang yang bisa berdiri seperti kita. Jadi seumpama saya karena saya bisa berdiri dengan sempurna, setelah sholat maghrib ingin melakukan sholat sunnah ba'diyatul maghrib, maka saya boleh sholat ba'diyah maghrib sambil duduk atau bahkan sambil tiduran. Dan juga di dalam tumakninah, bila di dalam sholat fardu tumakninah itu menjadi rukun, suatu kewajiban, maka di dalam sholat sunnah itu hanya suatu kesunatan. Kenapa kok begitu? Lah sholatnya saja itu sunnah, toh sholatnya itu sunnah, apalagi yang lain nanti sunnah juga. Sehingga Sehingga tumakninah di dalam sholat sunat itu hukumnya juga sunat. Kita tidak wajib untuk melakukannya. Jadi kita melakukannya nggih monggo, kalau enggak ya enggak apa-apa, enggak batal sholat kita. Itu implikasi hukum dari kaidah ini. Sehingga di dalam Syafi'iyah itu ada sedikit toleransi di dalam sholat sunat untuk tidak melakukan tumakninah dan tidak sambil berdiri. Sehingga seumpama kita sholat sunat, apalagi karena sholat tarawih itu sholat sunat, kita tidak melakukan tumakninah, maka menurut kaidah ini masih bisa ditoleransi. Dan juga yang kedua, polemik sholat tarawih cepat itu ada sebagian ustadz atau dai dan penceramah mengatakan itu enggak khusyuk. Masa sholat cepat itu khusyuk? Ya enggak juga. Kita tidak bisa menjustifikasi orang kalau sholat cepat itu khusyuk atau enggak. Bahkan di suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim itu pernah diriwayatkan Nabi pun pernah melakukan sholat dengan cepat. Suatu ketika Nabi melakukan sholat sunnah fajri atau sholat sunnah qobliyah subuh, dan Nabi pun tidak pernah meninggalkannya, kan gitu. Saking ingin tidak meninggalkannya, Nabi pernah sholat itu dengan cepat sehingga sahabat pun heran, apakah Nabi itu sudah membaca Fatihah Alkitab atau enggak, Al-Fatihah sudah dibaca atau enggak, saking cepatnya. Dan ada suatu sahabat yang terkenal, Ammar bin Yasir itu kalau sholat selalu cepat, sehingga ditegur, kenapa kok kamu sholatnya cepat? Ya, karena Ammar Yasir, saya takut kalau sholat terlalu lama atau sholat dengan lamsam, saya akan tidak khusyuk gitu. Jadi untuk kadar kekhusyuan atau enggak itu kita tidak bisa menjustifikasi apakah itu cepat atau enggak. Mungkin kalau kita sholat terlalu lama, bisa juga ada sebagian ulama atau sebagian orang itu malah enggak khusyuk karena terlalu lama, sehingga kita enggak khusyuk. Atau enggak, ada orang yang kalau terlalu cepat ya enggak khusyuk, ada juga. Jadi ya mungkin kita tidak bisa berpendapat dia khusyuk atau enggak daripada sholatnya cepat atau enggak. Sehingga ada satu kaidah yang harusnya kita berpegang teguh pada kaidah itu, sehingga mau enggak mau kita tidak terjadi perbedaan atau resisten di kalangan umat. La yungkaru mukhtalafi, innama yungkaru mujma' alaih. Sesuatu yang masih dalam taraf ikhtilaf atau debatable, perbedaan di kalangan ulama, la yungkar, kita tidak boleh mengingkarinya. Innama yungkaru mujma' alaih, yang harus kita ingkari sesuatu yang sudah menjadi mujma' alaih, kesepakatan para ulama. Seperti kalau kita mengatakan khamar itu halal, itu kita boleh ingkar karena ijma' ulama khamar haram. Atau ada orang mengatakan puasa Ramadan enggak wajib, nah, kita boleh ingkar karena semua ulama berkata
puasa Ramadan itu wajib. Tapi sesuatu yang masih taraf ikhtilaf, kita tidak boleh atau tidak bisa menyalahkan, karena itu taraf debatable, masih terjadi perdebatan di sini. Dan indahnya Islam di situ. Ikhtilafi ummati rahmah, jadi kehilapan umat saya itu menjadi rahmat. Mungkin itu sedikit dari saya, atau bisa kita sedikit untuk sharing atau tanya jawab, monggo. Jadi sudah jelas dari Bapak tadi, Bapak Wahyu yang menjelaskan tentang polemik tentang sholat tarawih. Jadi dapat kami tangkap yang pertama, poin yang pertama itu adalah hukum sunat tarawih itu sendiri adalah sunat muakkad. Yang kedua itu tentang ikhtilaf di dalam masalah rakaat salat tarawih. Ada sebagian pendapat yang mengatakan salat tarawih itu 8 rakaat, yang mana dalam hal ini mengekor kepada Aisyah. Kemudian yang mengatakan 20 rakaat itu mengambil dari hadis Sayyidina Umar. Kemudian poin yang ketiga itu sholat tarawih super cepat, sehingga di dalam sholat tarawih tersebut tidak ada tumak ninah. Maka dalam hal ini sebagian pendapat sholat tarawihnya tidak sah, karena sholat tarawih ini ketika tidak ada tumak ninahnya itu tidak sah sholatnya, karena tumak ninah itu sendiri sebagian dari sholat begitu. Untuk tumak ninah ini sebagian ulama berpendapat ada yang mengatakan wajib. Berarti kalau wajib itu harus ada tumak ninahnya, meskipun sholat tarawihnya itu super cepat. Namun juga ada yang mengatakan sunat, meskipun tidak ada tumak ninahnya, itu sebagian ulama juga mengatakan sholat tarawihnya sah begitu Pak ya. Jadi pertanyaan dari kami bahwasannya sholat tarawih ini lebih utama dilakukan sendiri atau berjemaah, karena di zaman Nabi itu sholat tarawih itu baginda Nabi pertama melakukan itu sendiri, kemudian diikuti oleh para sahabat. Kemudian di waktu sholat tarawih yang hari ketiga, baginda Nabi itu tidak hadir, tidak sholat tarawih di masjid. Karena kenapa? Karena sholat tarawih ini takut diwajibkan kepada kita sebagai umatnya. Mungkin bisa dijawab. Jadi ada satu ibarat yang saya tangkap yang di kitab Fiqhul Manhaji fi ala madhab Syafi'i, yang berbunyi washolatu tarawih innama tusra' fi Ramadan. Salat tarawih itu tusra' atau dilakukan di bulan Ramadan, khosotan secara tertentu, hanya di Ramadan. Wa tusannu fil jamaah wa tusannu fiha al jamaah, dan disunatkan di dalam salat tarawih itu al jamaah. Watasihu furodan, dan sah dilakukan secara furodan sendiri-sendiri. Kenapa kok sholat tarawih itu sunnah dilakukan secara berjamaah? Pertama, Nabi pun pernah melakukan secara berjamaah, meskipun hanya 2 kali, hari 1 dan kedua, dan hari ketiga Nabi enggak melakukan. Dan itu diperkuat oleh apa yang diinstruksikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, Khalifatul Umar, bahwa sholat jamaah di zaman Khalifatul Umar dilakukan secara berjamaah di Masjid Nabawi dengan 1 imam. Pada waktu itu karena tercecer, ada yang 2 orang, 3 orang, ada yang sendirian di masjid itu, Khalifatul Umar menginstruksikan sholat secara berjamaah keseluruhan dengan 1 imam. Maka dari dalil ini sore bahwa sholat sunnah tarawih itu sunat dilakukan secara berjamaah, lebih utama dilakukan secara berjamaah. Dan lebih utama mana lagi sholat tarawih itu dilakukan di awal malam atau di akhir malam atau fi nisfil lail? Ya tentunya lebih utama di
nisfil lail, di pertengahan malam, karena fadilahnya sangat banyak, hadisnya pun sangat banyak. Dan kita ya tidak boleh seumpama orang yang sholat tarawih sendiri di rumahnya kita cela, oh dia nggak pernah sholat tarawih berjamaah, ya nggak boleh, toh dia sholat tarawih. Dan kita nggak boleh mencela juga orang-orang sholat tarawih, wah ini sholat tarawih dia riya di masjid bersama, ya nggak boleh juga, karena dalilnya kuat. Dan seumpama ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa sholat tarawih itu tidak sunat, yaitu ya ikhtilafus sunnah, berbeda dengan apa yang disunahkan oleh Nabi. Tarawih tetap sunat dan kita boleh memilih antara sholat berjamaah atau sendiri-sendiri. Itu titik tekannya itu. Tetap kita tidak boleh membuat polemik di dalam umat dan tidak boleh saling menyalahkan. Dan satu statement penutup saya terkait polemik yang terjadi di kalangan umat sekarang ini terkait sholat tarawih sepercepat dan beberapa polemik di bulan Ramadan. Seyogjanya kaum muslim itu yang belum mampu atau belum tahu dalil secara keseruan beberapa hadis, beberapa qaulul a'immah, qaulul ulama secara keseruan, itu tidak serta-merta menjustifikasi, menghina, mengolok-olok sebagian umat yang melakukan amaliyah yang lain. Seyogjanya dia klarifikasi, tabayun, atau bertanya kepada orang yang lebih tahu. Dan orang yang mungkin sudah melakukan itu, dia tidak boleh merasa dia lebih utama atau lebih dari orang lain. Karena toh kita dalam bulan Ramadan ini la'allakum tattaqun, kita diharapkan ketakwaan kita itu bertambah, kita menjadi orang yang takwa. Dan takwa itu ya ada di hati, kita nggak tahu dia kadar takwanya seperti apa, orang lain seperti apa, kita seperti apa, kita nggak bisa menjustifikasi saya lebih takwa daripada dia, enggak. Nah, sehingga semoga saja puasa kita tetap bisa bertemu, bisa melakukan puasa pada Ramadan tahun ini secara full, secara penuh, dan semoga kita bisa dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang di tahun-tahun yang akan datang. Kita meskipun insya Allah kita tetap akan berpuasa. Jadi kalau kita diberikan umur panjang, ya kita tetap akan berpuasa, karena Ramadan itu diwajibkan berpuasa untuk kita. Mungkin itu sedikit dari saya. Wa akhiran ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jawaban dari Bapak Wahyu tadi bahwasannya lebih utama mana sholat sunat tarawih melalui berjemaah ataupun sholat sendiri. Jadi sudah dijawab tadi, lebih utama wa tusannu fiha al jamaah, disunatkan untuk melakukan sholat tarawih secara berjemaah. Itu mungkin sudah cukup dari jawabannya. Mungkin cukup sekian podcast pada malam hari ini tentang problematika sholat tarawih. Kepada Bapak Tri Wahyudi Ramdan MPD selaku pembina FKI Forum Kajian Ilmiah, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih atas waktunya yang sudah rela hadir pada malam hari ini. Akhiran ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.